wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah ada sehat semua ini pastinya. Walaupun di jam pelajaran yang terakhir, tapi kalian masih tetap semangat ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya yang memimpin doa itu siapa? Imam. Oke, imam. Silakan Mas Imam dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk sebelum mengawali pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah siap belajar? Ya. Ya, masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Kita jawabkan dulu ya. Yel-yel kebanggaan kita. SMA Unggul. Semaba Jaya. Sekolah di Semaba Asik rasanya. luar biasa. Ya, untuk pertemuan hari ini, walaupun masih pertemuan KTM terbatas ya, kalian masih dipisah untuk satu kelasnya. Berarti untuk kelas ini 18 siswa. Ya. Ya, saya kan kehadiran dulu. Di absensinya ada 18 siswa. Tapi ini ada 17 ya. Ya. Berarti ada yang tidak masuk. Satu. Satu siapa? Destania. Destania Laila Hanasa. Kenapa nggak masuk? Sakit. Destania sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Atau baru hari ini? Oh, dari kemarin nggak berangkat. Ada yang tahu sakit apa Destania? Satu dari motor ini tadi. Bagaimana keadaannya? Di rumah sakit atau di rumah sekarang? Oh, di rumah. Ya, kita doakan agar Destania itu segera disembuhkan dari luka-lukanya ya, segera pulih kembali dan bisa berkumpul di kelas bersama kalian. Oke? Sudah cek kehadiran. Ya, sambil saya menyiapkan pembelajaran hari ini, dibuka bukunya. Buku tulis dibuka, disiapkan alat tulis kalian masing-masing. Sudah siap? Sudah siap belajar? Ya. Ya. Ya, saya ingatkan walaupun kalian dalam PTM, tapi tetap jaga jarak. Tetap jaga ini harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Ada 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Sebelum kalian masuk kelas, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Sudah dilakukan tadi? Sudah. Lalu memakai masker. Sudah semuanya memakai masker ya? Ya. Memakai maskernya itu yang betul. Jangan memakai masker di leher. Yang di masker itu lehernya ya. Nggak boleh. Lalu yang ketiga,
Amin. Sudah 2 tahun ya. Semoga setelah kalian divaksin, pandemi ini segera berakhir. Oke. Dan setelah kalian buka, ya kita langsung ke materi ya. Untuk materi hari ini mengenai diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Masih ingat nggak untuk materi minggu kemarin? Masih. Tadi malam belajar? Ya. Untuk materi minggu kemarin kalian membahas tentang apa? Ya. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Pengertian sejarah. Lalu unsur sejarah, ciri-ciri sejarah. Masih ingat ya? Ya, coba kalau kalian masih ingat saya tes. Masih ingat enggak ini? Di dalam peristiwa sejarah pasti terdapat unsur-unsur dalam sejarah. Coba sebutkan unsur-unsur dalam sejarah. Ya, siapa yang masih ingat? Acungkan jari. Saya dulu. Oke. Ya udah, unsur sejarah ada 2, periode manusia, ruang, dan waktu. Luar biasa. Jadi di dalam sejarah itu terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah unsur Manusia. ada unsur manusianya, ada pelakunya. Yang kedua ruang. Ruang itu adalah tempat di mana peristiwa tersebut itu terjadi. Yang ketiga ada waktu. Sebuah peristiwa sejarah pasti ada waktunya. Gitu ya? Paham sampai di sini? Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang bagaimana konsep berpikir dalam sejarah. Sudah dipelajari di rumah? Sudah? Konsep berpikir dalam sejarah. Ada berapa ya? Ada yang tahu? Ada berapa konsep berpikir dalam sejarah? Apa saja? Diakronis dan sinkronis. Yang kedua adalah sinkronis. Ya, betul. Nanti kita akan bahas tentang materi tersebut. Sekarang kalian amati poin-poin yang sudah saya tampilkan ya. Ya. Terbaca? Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya, kenapa kita belajar hari ini? Itu kan ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama memahami pengertian dari cara berpikir diakronis dan sinkronis. Lalu yang kedua, memberi contoh cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Yang ketiga, menganalisis konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Ini ada kaitannya dengan unsur-unsur peristiwa yang tadi ya. Lalu, selain kalian mempelajari tentang diakronis, sinkronis, ada contohnya, saya juga berharap setelah pembelajaran selesai, kalian dapat memberikan atau menyajikan sebuah kesimpulan tentang konsep berpikir diakronis dan sinkronis beserta contohnya. Jadi nanti ada 2 penilaiannya, 3 penilaian. Nanti penilaian sikap di dalam kalian diskusi, karena nanti kita menerapkan model problem based learning ya. Kalian yang aktif di dalam diskusi, ada penilaian sikap, lalu ada penilaian pengetahuan, lalu ada penilaian keterampilan. Keterampilannya itu diambil dari tugas
tugas kalian menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep berpikir diakronis dan sinkronis beserta contohnya. Paham sampai di sini ya? Ya. Saya tampilkan sebuah gambar di sini. Mas yang Mas, terlihat nggak? Terlihat ya, jelas? Ya. Dengan gambar yang saya tampilkan, kalian amati ya, apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar yang sudah saya tampilkan. Urutan waktunya ya. Ya, diamati. Bayangan kalian tentang gambar tersebut apa? Kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Diakronis dan sinkronis. Ya. Ada yang tahu? Yuk, acungkan jari. Masih belum paham? Oh, belum. Ya. Jadi saya tampilkan gambar di sini. Apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas nanti? Mulai dari balita, anak-anak, remaja, umur 20 tahun, umur 40 tahun, umur 65, 70 tahun. Nah, kaitannya apa sih dengan pembelajaran kali ini? Ini nanti bisa berkaitan dengan konsep berpikir diakronis, menceritakan sebuah peristiwa sejarah. Secara diakronis ada tahapan waktunya, ya kan? Ya. Nanti apa di sini maksudnya diakronis dan gambar ini? Menceritakan peristiwa perkembangan dari manusia, mulai dari balita sampai dengan kakek-kakek. Ceritakan mulai dari yang balita, merangkak, lalu bisa berdiri, umur remaja, bertumbuh kembang, ya. Lalu kembali lagi menjadi yang umur 70 menggunakan tongkat. Jadi menceritakan kejadian atau peristiwa sejarah secara kronologis atau urutan waktu. Paham sampai di sini? Paham. Ya, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Jadi dengan adanya gambar tersebut kita mengetahui apa itu diakronis dan apa itu sinkronis. Definisi dari diakronis itu sendiri ya, memanjang di dalam waktu tetapi menyempit di dalam ruang. Itu pengertian dari diakronis. Bisa kalian tulis ya di buku tulis kalian masing-masing agar tidak lupa. Sedangkan sinkronis itu melebar di dalam ruang tapi ada batasan waktunya. Jadi definisi diakronis sinkronis kalian sudah paham? Ya. Sekarang kalian amati gambar yang ada di PowerPoint. Di sini ada gambar tentang keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1999. Ya. Lalu ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Sudah diamati? Ya. Ya. Coba dengan gambar yang saya tampilkan, coba jelaskan tentang kronologis dari peristiwa tersebut. Ya. Kalian ceritakan menggunakan konsep berpikir diakronis, berarti ada urutan waktunya.
menjadi 4 kelompok ya, dalam diskusi kelompok dengan masalah yang sudah saya tampilkan tadi. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelas ini ada 17 dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti ada berapa? Ada yang 4, ada yang 5. Nah, begini saja untuk kelompoknya menurut tempat duduk kalian masing-masing saja ya, terbaris ya, biar lebih gampang ya. Ya. Untuk kelompok 1 barisan paling timur ada 4 siswa. Untuk kelompok 2 ya satu belakang ada 5 siswa. Kelompok 3 ini kelompok 4. Dan yang kalian bahas untuk kelompok 1 dan kelompok 2 pembahasannya tentang konsep berpikir diakronis. Untuk kelompok 3 dan 4 membahas tentang konsep berpikir sinkronis. Jadi yang untuk kelompok 1 dan 2 konsep berpikir diakronis dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti apa yang tadi saya tampilkan di gambarnya. Untuk yang 34, kelompok 34 itu tentang konsep berpikir sinkronis dalam tema perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998. Saya akan bagi untuk KKPD-nya, saya sudah siapkan. Nanti secara berkelompok kalian mengerjakan LKPD ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diamati, dibaca, dikerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan kalian nanti berkelompok. Saya kasih waktu 15 menit untuk berkelompok berdiskusi dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, setelah nanti berdiskusi selesai dengan kelompoknya masing-masing, kalian presentasikan. Kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Setelah dipresentasikan, silakan nanti ada sesi tanya jawab bagi yang belum paham yang dipaparkan sama teman kalian. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, silakan kalian berkelompok menurut kelompoknya masing-masing dan dikerjakan. Tugasnya sudah saya siapkan di gambar kerja peserta didik. Untuk sumbernya bisa kalian menggunakan sumber buku paket yang sudah kalian buka ya di sini ya, sudah kalian siapkan. Ada buku paket dan juga boleh ngambil di browsing, silakan. Oke. 15 menit untuk diskusi, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya persilakan. Waktunya kurang 5 menit lagi. Ada kendala dalam diskusinya? Ya. Sudah selesai ya? Ya. Waktunya sudah selesai untuk berdiskusi dan sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusinya kalian bersama kelompok. Ya. Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 selesai? Sudah.
saya memulaikan peristiwa yang ada di gambar ini menggunakan 5W1H. 5W1H tentang proklamasi Indonesia. Jadi yang pertama apa? Awal peristiwa yang terjadi pada gambar yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua di mana? Di mana teks proklamasi dibacakan, yaitu di Jalan Pegasan Timur nomor 66 Jakarta Pusat. Yang ketiga kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Yaitu hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian siapa tokoh yang terlibat di dalam pembacaan teks proklamasi? Yaitu Insinyur Soekarno. Yang kelima, mengapa ada pembacaan teks proklamasi dibuat? Yaitu untuk membuat pernyataan bahwa negara Indonesia sudah terbebas dari terbelenggu para penjajah. Yang terakhir itu bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu berawal dari kekalahan Jepang oleh Amerika atau Jepang sedang krisis karena pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan perjuangan para pejuang Indonesia dan kekalahan para Jepang. Indonesia dapat merdeka. Yang kedua, saya akan menganalisis peristiwa yang terdapat pada gambar di sini menggunakan konsep berpikir determinis. Sesuai hasil kelompok kami yaitu kronologis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Urutan kronologis peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi yang gambar tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima Jepang dijatuhi bom pertama oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus 1945 Gedung PKI dibubarkan dan dibentuk PKI. Tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki Jepang dijatuhi bom atau kedua oleh Amerika Serikat. Tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Wahid Tingkat adalah Saigon Vietnam dan sebaik kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, diskusi dulu. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang belum paham, silakan ditanyakan saja ke kelompok 1. Boleh, ya. Silakan ditanyakan saja. Pada tanggal 16 Agustus kan terjadi peristiwa yang tengok. Apa itu peristiwa yang tengok? Silakan jawab. Peristiwa yang tengok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Yukana, Sayuti dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Ya. Tidak ada. Sudah paham semuanya tentang konsep berpikir diakronis? Ya. Sudah. Oke. Sudah. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok selanjutnya. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, uraikan peristiwa tersebut dengan menggunakan 5W1H. Apa? Keadaan ekonomi bangsa Indonesia tahun 1998 krisis moneter dan di mana Indonesia kapan tahun 1998 mengapa krisis moneter atau krisis finansial di Indonesia terjadi karena krisis finansial Asia 1997 sampai 1998. Inflasi rupiah dan meningkatkan besar harga bahan pangan menimbulkan kekacauan di Indonesia pada
terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa terhadap pemerintah yang meninggalkan jalurnya Presiden Soeharto. Soal kedua, analisis peristiwa yang terdapat pada gambar dengan menggunakan konsep berpikir sinkronis. Krisis moneter atau Krismon 1998 merupakan momen paling signifikan bagi politik dan ekonomi Indonesia. Seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan presiden yang mengakunya selama 3 dekade. Tiada akibat tanpa sebab, krisis moneter terkantas secara tiba-tiba terjadi tanpa penyebab. Berikut ini merupakan serangkaian faktor dari sektor ekonomi, soal, dan politik turut menyumbang sebab terjadinya krisis moneter 1998. Rupiah anjlok. Tahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadinya krisis moneter 1998. Nilai mata uang rupiah terus terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya. Banyak dalam jangka waktu setahun. Yang awalnya kedudukan nilai mata uang rupiah berada di angka 2.380.000 per 1. Dolarnya mengalami penurunan hingga 600%. Titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai 16.650 rupiah. Penyebab krisis moneter yang kedua yaitu membengkaknya utang luar negeri. Selain anjloknya nilai mata uang rupiah tahun 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta, yakni 72,5 miliar dolar Amerika Serikat dari 138 miliar dolar Amerika Serikat merupakan utang swasta, yang 2 dari 3 utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tingkat pembayarannya di tahun tersebut. Yang ketiga yaitu krisis kepercayaan. Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dinilai tingkat tinggi menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soeharto yang kian memburuk, membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Akibatnya, investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Penyebab yang keempat adalah solusi IMF yang berujung kegagalan. IMF sebagai organisasi dana moneter internasional sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu Indonesia menanggulangi krisis moneter dengan menawarkan paket reformasi keuangan. Bukannya solusi tersebut membawa dampak yang bagus, tetapi paket reformasi keuangan yang dianjurkan IMF malah membuat nasabah memutuskan untuk menarik dana besar-besaran. Kondisi ini makin memperparah krisis ekonomi 1998 sebab membuat bank memberikan pinjaman secara terbatas. Di sisi lain, Bank Indonesia juga harus mengeluarkan banyak dan krisis moneter terus berlanjut dan makin parah. Ya, presentasi dari kelompok kami sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa penyebab Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998? Dari ulang nggak pertanyaannya? Apa penyebab Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998? Penyebab terjadinya krisis moneter 1998 yang pertama, rupiah anjlok, dan yang kedua, membengkaknya utang luar negeri, yang ketiga, krisis kepercayaan, dan yang keempat, pada solusi IMF yang berujung kegagalan. Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk kelompok 3 ya. Sudah presentasi semua ya? Sudah. Dari yang teman-teman kalian sudah mempresentasikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum jelas dari pemaparan teman-teman kalian?
Sudah jelas semua? Sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas semua, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kalau sudah jelas semuanya, tidak ada pertanyaan tentang materi yang sudah dipaparkan sama teman-teman kalian, saya ada soal evaluasi untuk hari ini tentang materi yang sudah dijelaskan. Silakan nanti kalian kerjakan bentuk soal pilihan ganda. Ada 10 soal pilihan ganda. Kurang berapa? Kurang 1. Ada 10 soal pilihan ganda. Nanti silakan kalian langsung dikerjakan. Ya. Sudah menerima semuanya? Sudah ya? Silakan dikerjakan untuk soal evaluasinya. Saya beri waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Kurang 2 menit lagi. Waktunya kurang 2 menit lagi untuk mengerjakan soal. Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, kita cocokkan bersama. Nanti untuk nilai, saya masukkan ke nilai tugas KD 3.1. Untuk pembahasannya, nanti dibacakan ya? Iya. Berurutan boleh? Oke. Untuk nomor 1, silakan mulai dari yang mana dulu? Ini Pas ini, oke. Dibacakan Mas. Soal dan jawabannya. secara etimologis kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulannya dapat diperoleh bahwa konsep diakronik secara bertujuan b. mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Oke, untuk nomor 1 jawabannya yang D. Ada pendapat lain? Oh, tidak. Ya, betul jawabannya yang B. Nomor selanjutnya 2. Perhatikan kata berikut 1 mengatur gejala berdimensi ruang, 2 mengatur gejala berdimensi waktu, 3 peristiwa gejala yang terjadi pada waktu tersebut, 4 kajian peristiwa gejala lebih dari 1 peristiwa dalam rangka kronologi, 5 kajiannya melibatkan disiplin ilmu sosial. Berdasarkan data tersebut, yang merupakan ciri-ciri dari konsep sinkronik dalam sejarah adalah B1 dan 5. Jawabannya nomor 2 yang B, 1, 3, dan 5. Ada pendapat lain? Tidak. Tidak. Oke. Selanjutnya, Ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya ilmu sosial menggunakan sejarah. Artinya terjadi persilangan antara ilmu diakronik dan sinkronik. Penggunaan konsep sedikit diakronis dalam sejarah untuk menilai suatu peristiwa adalah salah satu hal yang membedakan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya, yaitu menelaah peristiwa secara vertikal. nomor 3 yang A, menelaah peristiwa secara visual. Ada pendapat lain? Tidak. Oke. Nomor terakhir, nomor 10. Ayo. Nah, Nomor 10. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah memiliki konsep berpikir dalam mengkaji setiap fenomena maupun peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa-peristiwa pada masa lampau memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Berdasarkan informasi tersebut, konsep berpikir sinkronik yang digunakan seorang sejarawan adalah E. Sifat kajiannya melebar dalam ruang dan peristiwanya dibahas secara mendalam dari berbagai bidang. oke, nomor 10 yang E. Oke. Sudah semua terjawab ya? Ya. Sudah. Sekarang dicek dapat berapa kalian?
di nilai? Ya. Saya masukkan ke daftar nilai ya. Ya. Untuk nilai tugas kalian. Akmal, 90. Alia, 80. Amal, 85. Anissa, 90. Arif, 80. Dewa, 90. Hidayat, Duyati, 90. Lena Nur Afifah, 80. Sudah dipanggil semua? Ya. Oke. Nilainya bagus-bagus ini ya. Tidak ada yang di bawah nilai 70. Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini? Ah. Ada yang ditanyakan? Iya. Oke, kalau tidak ada, saya ingin tahu kesimpulan apa yang kalian dapatkan ya dari materi yang sudah dipaparkan sama teman-teman kalian. Kita sudah berdiskusi, sudah memaparkan presentasi tadi. Kesimpulan apa yang kalian ketahui dari materi yang sudah dibahas? Ya. Oke, Mas Dewa ya? Ya. Ya. Silakan Mas Dewa. Pengertian diakronis adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Berpikir sinkronis, kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani yaitu kata sin yang artinya adalah dengan, serta kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronis ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas dalam ruang. Sinkronis ini dapat atau bisa menganalisis sesuatu hal di saat tertentu. Perbedaan sinkronis dan diakronis adalah apabila diakronis menggunakan penelusuran masa lalu serta juga mementingkan proses saat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Sedangkan sinkronis itu lebih kepada untuk memperluas ruang yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian serta untuk mementingkan struktur yang terdapat di dalam suatu kejadian atau juga peristiwa. Ya, oke. Jadi untuk kesimpulannya tadi sudah dipaparkan sama teman kalian, Mas Dewa ya. Ya. Kalau diakronis itu menjelaskan sebuah peristiwa sejarahnya melalui ada tahapan waktunya ya Mas ya. Sedangkan yang sinkronis penjelasannya itu ada di satu masa saja atau satu ruang. Tidak ada tahapan waktu, tetapi dalam penjelasannya itu secara detail. Ya. Oke. Benar ya, tidak ada pertanyaan ya? Ya. Jadi, berhubung waktunya sudah selesai untuk pertemuan sejarah hari ini, kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan dengan materi tentang apa besok untuk hari ini. Pertemuan besok pembahasannya tentang teori Big Bang, ya, pembentukan bumi, proses pembentukan bumi, ya. Dan untuk pertemuan hari ini saya menugaskan kalian untuk belajar di rumah. Kalian buka buku paketnya di sini. Untuk halaman 23 dibuka. Itu ada tugas rumah, silakan dikerjakan. Ya, ada 2 soal yang itu ya. Ya. Dikumpulkan minggu depan. Dan nanti tambahan lagi tadi kalian tugas yang kedua ya. Kalian membuat sebuah kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan hari ini. Ya, itu dalam bentuk kisah. Untuk pengumpulannya minggu depan. Ya, paham? Paham. Oke. Untuk penutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, silakan kalian khasmat terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, Bro, gimana?
Udah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah kalian masing-masing. Jangan mampir-mampir ya. Ya. Hati-hati di jalan. Ya, selamat siang semuanya. Ya.